Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 4, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Silakan anak-anak membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini kita awali dengan mengamati gambar yang ibu guru tunjukkan berikut. Tahukah kalian gambar apakah ini? Apakah nama tanaman yang ibu tunjukkan anak-anak? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar padi. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nasi berasal dari beras, dan beras berasal dari padi. Ya, jadi makanan pokok yang kita makan sehari-hari berasal dari tanaman padi ini anak-anak. Ayo kita pelajari tentang tanaman padi pada pembelajaran 1 ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Berdasarkan bacaan yang telah ibu guru bacakan, sekarang kita akan menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas membahas tentang tanaman padi. Kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah karena padi menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh?
Di mana? Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lanjut ke pertanyaan 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Berapa lama anak-anak? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Dan pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Masih ingat anak-anak? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, setelah tadi anak-anak menyimak dengan baik bacaan tentang tanaman padi yang sudah Ibu Guru bacakan, dan juga kita sudah menjawab bersama-sama 5 pertanyaan tentang padi. Sekarang saatnya anak-anak untuk melakukan kegiatan 1. Apakah isi dari kegiatan 1? Perhatikan ya. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu atau lainnya. Nah, pada kegiatan 1 ini, anak-anak pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Masih ingatkah anak-anak membuat kalimat pertanyaan? Ya, kalimat pertanyaan diawali dengan kata tanya. Bisa kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain-lain. Bisa ya anak-anak? Ya, jangan lupa berilah tanda baca tanda tanya di setiap akhir kalimat pertanyaanmu. Anak-anak, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja loh berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan seperti gambar berikut. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir dan pencemaran, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Sawah yang penuh dengan sampah akan mengakibatkan tanaman padi tidak akan tumbuh dengan baik dan bahkan akan mati. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, anak-anak, lakukanlah kegiatan 2, yaitu tulislah cara-cara melestarikan tanaman yang kamu pilih pada kegiatan 1 tadi. Dan tuliskan bagaimana cara menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Pada pembelajaran 1 ini, kita juga akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Masih ingatkah anak-anak apa pengertian dari kenampakan alam? Kenampakan alam atau disebut juga sebagai bentang alam adalah segala sesuatu yang terbentuk dari hasil peristiwa alam. Ada banyak ya contoh dari kenampakan alam, tetapi pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar 3 kenampakan alam sekaligus pemanfaatannya.
Penampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan lain-lain. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Selain teh, di dataran tinggi juga baik untuk pertumbuhan aneka buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Beberapa jenis tanaman yang tumbuh dengan baik di dataran rendah adalah padi, tebu, dan kelapa sawit. Kambing dan ikan lele adalah dua contoh hasil peternakan di dataran rendah. Jadi, mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh penduduk di dataran rendah adalah sebagai petani, peternak, pegawai perusahaan, dan lain-lain. Dan kenampakan alam yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa macam pemanfaatan pantai, antara lain sebagai budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Pantai juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian garam. Bisa pula sebagai pelabuhan. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai bisa sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai, dan lain-lain. Berdasarkan pembahasan tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya tadi, anak-anak lakukan kegiatan 3 ini ya. Di samping kanan ini sudah terdapat tabel yang memuat tentang kenampakan alam. Di bagian atasnya ada 3 kenampakan alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan di sebelah kiri tabel, di sini ada keterangan tentang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk. Nah, di sini anak-anak isikan sesuai dengan kenampakan alamnya. Misalkan pantai, lokasinya di mana, ciri-cirinya apa, sumber daya alam apa yang terdapat di pantai, manfaatnya apa, dan apa saja mata pencaharian penduduk di daerah pantai. Begitu juga dengan yang kenampakan alam yang dataran tinggi dan dataran rendah. Bagaimana, bisa dipahami ya anak-anak? Baiklah, selamat mengerjakan. Anak-anak hebatku, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan giat dan semangat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.